Kamu pasti pernah memiliki seseorang yang menurut kamu itu teristimewa diciptakan hanya untuk kamu. Tapi takdir berkata lain. Sakitnya itu bukan cuma sakit penolakannya aja, tapi jauh lebih mendalam daripada itu. Setidak-tidaknya, kamu bakalan sulit untuk memulai hidup yang baru karena lukanya itu akan selalu terasa perih. Ini akan jadi satu-satunya video yang perlu kamu simak supaya kamu bisa move on semudah itu. Yang pertama, validasi internal. Ini adalah gerbang utama yang harus kamu lewati kalau kamu ingin bahagia dengan diri kamu sendiri tanpa kontribusi dari orang lain, terutama cewek yang dulu pernah kamu kagumi. Kalau kamu belum melalui gerbang ini, kamu bakal mengais-ngais validasi dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional kamu sebagai manusia yang pengen dihargai, pengen diapresiasi. Ini adalah hal yang wajar. Kita semua pengen kalau kehadiran kita itu dihargai, kalau kehadiran kita itu membawa suatu manfaat tertentu. Tapi hal yang gak sehat itu adalah mencari-cari validasi dari orang lain supaya kita merasa dihargai. Kamu gak butuh validasi eksternal. Satu-satunya orang yang perlu kamu banggakan adalah diri sendiri. Bangun rasa percaya diri kamu dengan membuktikan ke diri sendiri kalau kamu itu mampu melakukan hal-hal yang sudah kamu janjikan kepada diri kamu sendiri. Jangan jadi cowok-cowok banci yang omongannya itu nggak bisa dipegang, omongannya nggak bisa dipercaya. Terutama janji-janji yang kamu buat untuk diri kamu sendiri. Segala bentuk kesuksesan yang dicapai oleh seorang laki-laki manapun itu dimulai dari hal-hal internal. Semuanya dimulai dari diri kamu sendiri. Gak bakal ada yang mensupport kamu kalau kamu itu seorang kecundang. Kamu harus menjadi supporter terbesar diri kamu sendiri karena gak akan ada orang lain yang bakal ngelakuin itu untuk kamu. Setelah kamu memahami hal ini, kamu bakalan sadar kalau validasi eksternal dari siapapun itu nggak ada nilainya. Semua itu palsu. Semua itu ada maunya. Semua itu ada motifnya, semua itu ada kepentingannya. Nggak ada yang setulus validasi dari diri kamu sendiri. Yang kedua, perkokoh fondasinya. Setelah kamu melewati langkah yang pertama, maka langkah selanjutnya adalah untuk memperkokoh fondasi yang telah kamu bangun. Ulangi proses berupa kesuksesan-kesuksesan kecil yang telah kamu lakukan untuk menumbuhkan rasa bangga, untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap diri kamu sendiri, terhadap kemampuan yang kamu miliki. Kalau kamu sudah berhasil membangun fondasi yang kuat, kamu gak akan merasa kesepian karena kamu sudah nyaman bersama dengan diri kamu sendiri. Jadi kehadiran orang lain itu bersifat opsional. Kamu gak akan ketergantungan lagi dengan kehadiran orang lain di dalam hidup kamu. Ini adalah bentuk otoritas tertinggi yang dapat kamu miliki terhadap hidup yang sedang kamu jalani. Cowok-cowok banci gak akan paham betapa pentingnya untuk mencintai diri sendiri, untuk berbangga terhadap diri sendiri, untuk percaya terhadap diri sendiri. Mereka akan mencurahkan itu semua terhadap perempuan yang mereka kagumi melebihi dirinya sendiri. Koplo. Kelakuan cowok-cowok badut ini emang gak akan pernah ada habisnya. Mereka akan selalu menemukan sebuah cara untuk bikin kita muak. Mereka pengen supaya perempuan yang mereka cintai, yang rupanya cantik, yang pinter masak, yang jiwanya keibuan, tapi mereka juga nuntut supaya cewek ini menerima mereka apa adanya. Ngayal. Kalau emang ini adalah standar hidup yang pengen kamu jalani, ya silahkan aja. Hibur sebaik-baiknya cewek yang kamu suka. Karena pada akhirnya juga mereka gak bakal mau sama kamu. Tapi setidaknya kamu pernah hadir dalam hidupnya mereka. Badut. Yang ketiga, ambisius. Cowok yang gak punya ambisi ke depannya mau ngapain, itu cowok-cowok impoten. Banci. Mending sekalian aja itu dikebiri. Cowok-cowok yang model begini itu gak punya gairah, gak punya masa depan. Akhirnya ya mereka meratapi masa lalu. Karena emang hidupnya itu tidak pernah membaik.
Obat yang paling mujarab dari penyakit impoten ini adalah sebuah ambisi. Sebagai laki-laki, kamu harus tahu mau melakukan apa ke depannya dalam hidup kamu. Jangan dengerin orang-orang yang tidak pernah merasa puas dengan hidupnya sendiri, yang gak punya pencapaian apa-apa, yang gak pernah membuat perubahan dalam hidupnya. Berlindung di balik kata-kata seperti, ya udahlah, ikutin arus aja. Ya udahlah, lihat aja nanti. Koplo. Kalau tujuan akhirnya aja nggak tahu, gimana kamu menyusun rute-rute rencana-rencana yang harus kamu lakukan, yang harus kamu lalui untuk menuju tempat yang kamu inginkan? Ambisi ini membantu kamu untuk menyusun masa depan yang lebih baik. Ambisi ini membantu kamu untuk bangun setiap paginya dan merasa bergairah untuk menjalani hidup. Move on. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menetapkan ambisi yang paling ambisius yang bisa kamu pikirkan. Lalu langkah yang selanjutnya, supaya kamu bisa meraih ambisi kamu ini dengan cara yang lebih efektif. Tulis ambisi ini sespesifik mungkin. Jangan random. Contohnya, kamu pengen punya penghasilan 10 juta per bulan. Itu ambisi kamu. Tapi jangan berhenti di situ. Tulis secara spesifik kapan deadline kamu harus mencapai tujuan itu. Tahun depan, 5 tahun lagi, dan apa yang bakal kamu lakukan selama periode itu. Tetapkan timeline yang jelas. Bulan ini, apa-apa aja yang pengen kamu achieve. Apa-apa aja yang pengen kamu lakukan. Semakin terperinci, semakin mendetail, semakin spesifik, maka semakin efektif proses yang bakal kamu lakukan. Jangan lupa untuk menyediakan tempat khusus untuk trial dan error, karena rencana kamu nggak bakal 100% itu bekerja. Ada saatnya di mana kamu itu gagal, ada saatnya di mana kamu itu salah. Disitulah kamu mengevaluasi, disitulah kamu bertumbuh, dan menyetir ulang menuju arah yang lebih baik. Seindah apapun rencana yang kamu buat menurut kamu, belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Kamu mungkin harus merubah rute perjalanan kamu menuju tujuan akhir kamu. Tapi jangan pernah mengganti apa yang menjadi ambisi kamu, apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Apalagi kalau kamu sampai mengorbankan tujuan hidup kamu demi seorang cewek. Lemah. Yang keempat, disiplin. Gak ada bosan-bosannya saya mengingatkan betapa pentingnya disiplin untuk semua orang, terlebih kepada kamu seorang cowok. Kamu gak bisa untuk bersikap sensitif seperti seorang perempuan kalau kamu menjalani hidup sebagai laki-laki, karena kamu hanya akan dipandang sebagai cowok yang lemah, cowok yang gak becus. Banci. Kamu harus bisa mengandalkan kemampuan kamu sendiri. Resapi kata-kata itu. Semua solusi yang saya bagikan di video ini bakal percuma kalau kamu nggak bisa disiplin. Kamu bakalan berhenti di tengah jalan. Kamu nggak perlu menunggu supaya kamu merasa happy dulu, baru kamu melakukan pekerjaan yang harus kamu lakukan. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, kamu harus menyelesaikan tugas itu. Ini bukan soal perasaan, tapi ini soal kebiasaan. Kebiasaan yang dibangun akan menjadi karakter, dan karakter yang dibangun akan mengubah hidup kamu. Semua ada prosesnya yang harus kamu jalani, tapi hasilnya itu setimpal dengan pengorbanan yang kamu lakukan selama ini. Semakin instan kamu mendapatkan sesuatu, semakin cepat pula sesuatu itu hilang dari kamu. Dan semakin lama kamu membangun sesuatu, maka semakin sulit juga untuk menghancurkan hal itu dari hidup kamu. Hilangkan pikiran-pikiran pendek yang pengen semuanya itu instan. Pokoknya nggak mau tahu, harus ada sekarang juga. Ya, tapi nggak bisa begitu. Itu pikiran-pikiran sumbu pendek, orang-orang yang kebanyakan ngegoreng otaknya pakai video-video TikTok. Koplo. Kamu harus memerhatikan lebih baik lagi asupan-asupan yang kamu berikan ke otak kamu. Karena kalau mindset kamu rusak, bakalan mustahil berpikir kalau disiplin itu adalah hal yang mungkin. Apapun yang menjadi ambisi kamu, yang menjadi prioritas kamu, yang menjadi tujuan hidup kamu, fokus.
jangan terdistraksi. Perhatian yang kamu miliki itu hanya terbatas. Jangan sampai ini kebagi untuk mikirin masa lalu yang udah nggak bisa dirubah. Ini saatnya untuk melepaskan itu semua. Maafkan diri kamu sendiri atas tindakan yang dulu udah kamu lakuin. Pada saat itu, kamu nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang, kamu harus berusaha untuk melakukan yang lebih baik. Tetap semangat, dan sampai jumpa, King.